Panggung politik Anies di bulldozer Heru hanya dalam seminggu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Bapak Heru Budi Hartono, sang penjabat gubernur DKI yang belum lama ini menggantikan Anies. Sang mantan gubernur juara dunia penata kata. Pak Heru berhasil menjadi sensasi dalam waktu yang singkat. Baru 1 minggu menjabat, pemberitaan tentang dirinya begitu masif. Usai dilantik, Heru langsung gerak cepat. Salah satu kebijakan Heru adalah membuka kembali posko pengaduan di balai kota. Ini sangat menampar Anies dengan keras. Ngomongnya berpihak kepada rakyat kecil, tapi menerima aduan saja dia tidak berani. Balai kota ditutup, pintu dan jendela ditutupi pakai gorden. Untuk saya, itu tidak ditutup pakai kain waring. Langkah berikutnya adalah bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan normalisasi sungai yang sempat mandek. Ini adalah tamparan kedua untuk Anies. Anies terkesan tidak ada niat melanjutkan normalisasi. Bahkan alternatif yang dia tawarkan yaitu naturalisasi sungai juga mangkrak. Jadi apa maunya Anies? Sumur resapan tak berfungsi maksimal, gerebek lumpur entah apa itu, keruk sungai tentunya harus digugat warga lewat pengadilan. Berikutnya Heru akan mendesain ulang kawasan Monas agar lebih hijau. Artinya kawasan yang direvitalisasi oleh Anies terlihat lebih garsang. Ya iyalah, ratusan pohon diterbang dan disehatkan entah di mana. Sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya. Anggap saja pohon-pohon tersebut sudah diculik oleh alien dibawa ke planet lain. Berikutnya Heru juga bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan integrasi transportasi. Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Heru untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan. Coba bayangkan, hanya dalam 1 minggu saja, auranya sungguh berbeda. Aura optimis beda dengan Anies, yang makin kesini, aura gelapnya sangat terasa. Heru langsung bergebrak lewat kebijakan yang sangat dinanti-nantikan warga, sekaligus membuat pendukung Anies kejang-kejang. Ketidakbecusan Anies mulai dikuliti satu persatu. Sebenarnya kalau ada satu penghalang utama yang bisa membuat Anies terjungkal di Pilpres 2024, maka Pak Heru lah orangnya. Bukan lewat politik, tapi lewat kinerja yang membuat kinerja Anies terlihat sangat receh. Posisi Pak Heru tidak aman 100% karena dia akan dievaluasi kinerjanya setiap 3 bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri. Penjabat kepala daerah hanya ditunjuk untuk bertugas selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun akan diputuskan apakah jabatan diperpanjang atau diganti orang lain. Mau tak mau Pak Heru harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengamankan jabatan. Efek sampingnya adalah Anies dihajar. Di balik keberhasilan Heru, pasti berakibat makin rusaknya citra politik Anies. Heru ini secara tidak langsung menjadi bulldozer yang menghancurkan panggung politik Anies. Suksesnya Heru adalah malapetaka bagi Anies. Dalam seminggu ini saja, gebrakan dari Heru sukses mempermalukan Anies. Anies seperti dilempar bolak-balik. Bayangkan kalau hasil ini konsisten selama 2 tahun. Anies tak akan bisa tidur nyenyak. Anies hanya bisa mengandalkan pencitraan dan prestasi receh untuk menjadi pemimpin. Kalau semua itu habis jadi abu, Anies pun game over. Semakin Heru bekerja secara maksimal, semakin hancurlah Anies di Pilpres. Apa yang bisa Anies pamerkan? Tidak ada. Pamer piagam, Heru mementahkan itu semua dengan kinerja yang lebih baik. Makanya pendukung Anies mencang-mencang dengan Heru dan Jokowi. Heru dianggap merusak jalan Anies menuju Pilpres, sedangkan Heru dianggap boneka pemerintah pusat. Ini sungguh politik yang menarik. Anies tidak bisa lari dari bayang-bayang prestasi Heru. Apa yang dilakukan Heru sebenarnya biasa saja. Membuat kebijakan yang pro rakyat, memudahkan warga mengadu, kerjasama dengan kementerian lain agar masalah cepat selesai. Tapi berhubung Anies tak bisa kerja, kerjaannya pun receh banget, sehingga apa yang dilakukan oleh Heru terasa sangat luar biasa. Ini seperti 5 tahun tidak pernah merasakan apa itu manis. Begitu diberi gula sedikit saja rasanya manis banget seolah makan 10 sendok gula. Akhir kata mari kita dukung Pak Heru bekerja dengan maksimal. Hanya dengan begitulah masyarakat akan sadar bahwa Anies tidak layak jadi capres. Yang dia pamerkan hanyalah prestasi receh yang terlalu dibesar-besarkan. Lebih maksimal. Sudah saatnya kemunafikan diketahui semua orang.